Halo, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika dengan materi hasil kali skalar dua vektor. Nah, materi ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 10. Nah, silahkan ditonton video ini agar kamu memahami bagaimana menentukan hasil kali skalar antara dua vektor. Oke, hasil kali skalar dua vektor atau perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor ini disimbolkan dengan tanda titik atau nanti dibacanya dot ya. Oke. Nah, jika vektor A dan vektor B itu membentuk sebuah sudut theta, maka nanti vektor A dan vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta, di mana theta ini tadi adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, selain ini, rumus untuk menentukan hasil kali skalar dua vektor dapat juga ditentukan kalau diketahui nanti vektornya. Misalnya seperti ini, vektor A itu adalah A1I tambah A2J tambah A3K. Kemudian vektor B-nya itu B1I tambah B2J tambah B3K. Maka nanti vektor A dot vektor B itu sama dengan A1 kalikan dengan B1 tambah A2 kalikan dengan B2 tambah A3 kalikan dengan B3. Jadi nanti nih komponen-komponen yang selata itu dikalikan. Kemudian hasil perkaliannya itu masing-masing kita jumlahkan. Oke, perhatikan. Ada beberapa sifat-sifat dari perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, panjang vektor, kalau misalnya kita mengalihkan secara skalar vektor A dan vektor A, maka hasilnya nanti itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Lalu, ada dia berlaku sifat komutatif, yaitu vektor A dot vektor B itu akan sama dengan vektor B dot vektor A. Kemudian, nah perkaliannya dengan skalar, maksudnya skalar di sini sebuah bilangan konstanta ya. Nah, kalau misalnya dibuat n di sini adalah sebagai skalar, n dikalikan dengan vektor A dan vektor B, maka ini akan sama dengan n kita kalikan terlebih dahulu dengan vektor A, kemudian hasilnya kita kali skalar dengan vektor B, atau sama juga dengan vektor A dikalikan dengan n-nya tadi, skalarnya itu kita kalikan terlebih dahulu dengan vektor B. Oke, kemudian berlaku yang namanya sifat distributif. Nah, sifat distributif di sini adalah kalau misalnya vektor A kita kali skalar dengan vektor B tambah vektor C, maka di sini nanti vektor A-nya kita kalikan titik dengan vektor B atau vektor A dot vektor B, itu terlebih dahulu kita kerjakan, kemudian kita tambahkan dengan vektor A dikali skalarkan dengan vektor C, itu dia, makanya disebut dia berlaku sifat distributif. Itu nanti nilainya tetap sama, walaupun misalnya di sini kita kerjakan terlebih dahulu penjumlahan dari vektor B dengan vektor C, kemudian kita kalikan skalar dengan vektor A, maka nanti itu hasilnya tetap sama dengan ketika vektor A dan vektor B lalu kita tambahkan dengan vektor A dan vektor C. Oke. Nah, di sini ada Ibu berikan informasi tentang tabel nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, tabel ini membantu kamu untuk mengetahui nilai-nilai yang akan kita gunakan nanti ketika mengerjakan hasil kali skalar dua vektor ketika diketahui sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, di sini nanti kalau misalnya sudut yang dibentuk adalah 30 derajat, berarti yang kita lihat nanti adalah cos 30, yaitu setengah akar 3. Nah, kalau misalnya nanti sudutnya diketahui bahwa sudut antara vektor A dan vektor B itu 135 derajat, maka nanti untuk cos 135 derajatnya kita gunakan yang ini, negatif setengah akar 2. Gitu dia cara membaca tabelnya ya. Oke.
Oke, sekarang kita membahas contoh-contoh soalnya. Yang pertama, jika panjang vektor A sama dengan 3, panjang vektor B sama dengan 8, dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor sama dengan 30 derajat. Tentukanlah vektor A dot vektor B. Oke, karena diketahui ada sudut yang dibentuk oleh kedua vektor, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta, di mana tetanya di sini adalah 30 derajat. Maka ini sama dengan panjang vektor A dari soal diketahui 3, panjang vektor B 8 kalikan dengan cos 30 derajat. Oke. Nah, ini sama dengan 3 kali 8 cos 30 derajat. Dari tabel tadi bisa kita lihat nilainya adalah setengah akar 3. Maka hasilnya ini sama dengan 8 bagi 2, 4 kali 3, 12 ya. 12 akar 3. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang nomor 2. Jika vektor P panjangnya itu 2 akar 2, kemudian panjang vektor Q itu sama dengan 6, dan sudut yang dibentuk oleh vektor P dan vektor Q itu sama dengan 135 derajat. Tentukanlah vektor P dot vektor Q. Nah, ini tetap sama juga dengan nomor 1 karena diketahui di sini adalah sudut yang diapit oleh vektor P dan vektor Q, atau sudut yang dibentuk oleh vektor P dan vektor Q, yaitu 135 derajat. Maka vektor P dot vektor Q itu sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q cos theta. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Panjang vektor P-nya tadi 2 akar 2, kalikan dengan panjang vektor Q-nya 6, kalikan dengan cos sudut yang dibentuk, berarti cos 135 derajat. Nah, ini sama dengan 2 akar 2 kali 6 kalikan dengan cos 135 derajat. Dari tabel nilainya adalah negatif setengah akar 2. Ini sama dengan negatif 12. Oke, nanti silahkan dicek sendiri ya, pas nggak sih negatif 12 itu hasilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke, next kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, jika vektor A itu sama dengan 3i kurang 4j tambah 5k, dan vektor B itu sama dengan 2i tambah 3j kurang 2k, maka tentukanlah vektor A dot vektor B. Oke. Nah, vektor A dot vektor B itu sama dengan A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3. Nah, kita pakai rumus yang ini karena kan di soal tidak diketahui berapa besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, di sini A1-nya itu ini ya, koefisiennya si ini itu yang jadi A1, kemudian ini koefisiennya si J itu jadi A2, lalu yang ini adalah A3. Kemudian di sini untuk B1, B2, B3-nya juga demikian. Nah, ini koefisien I-nya ini adalah B1, nah ini B2, kemudian ini itu B3. Berarti A1-nya 3, A2-nya min 4, kemudian A3-nya 5. Terus B1-nya itu 2, B2-nya itu 3, kemudian B3-nya itu negatif 2. Jadi tinggal substitusikan saja ke rumusnya ini. Oke, berarti A1 berarti 3 kalikan dengan B1-nya 2. 3 kali 2 tambah ini minus 4 kalikan dengan 3 tambah 5 kalikan dengan minus 2. Oke. Jadi hasilnya sama dengan ini hasilnya 6. Ini hasilnya minus 12, terus yang ini hasil kalinya itu minus 10. Berarti 6 kurang 12 kurang 10 sama dengan negatif 16. Itu dia ya. Oke. Contoh soal berikutnya. Jika vektor P itu sama dengan 463 dan vektor Q itu sama dengan 3 min 2A, dan vektor P dot vektor Q itu sama dengan 12. Tentukanlah nilai A. Oke, nah di sini diketahui dia hasil kali skalarnya ya. Nilai dari hasil kali skalarnya itu 12. Nah, kita disuruh menentukan salah satu komponen dari vektor Q. Nah, kita gunakan rumus
vektor P dot vektor Q itu sama dengan P1 Q1 tambah P2 Q2 tambah P3 Q3. Ini tergantung dari vektornya ya. Kan di sini kan tadi vektor P, jadi kita gunakan dia P1, P2, P3. Sementara nanti kalau misalnya vektornya vektor A, ya udah pakai yang A1, A2, A3. Itu kalau dia di R3. Kalau di R2 berarti A1, A2 ya. Oke, di mana nilai-nilainya itu inilah yang jadi P1 mulai dari sebelah kiri ya. P1 ini P2, kemudian yang ini P3. Kemudian ini Q1, Q2, kemudian Q3. Jadi yang ditanya di sini nanti kan nilai A itu adalah si Q3. Oke. Sekarang masukkan nilai-nilainya. Tadi kan vektor P dan vektor Q itu kan 12. Oke. Jadi langsung saja substitusikan kemari, gantikan ya. Berarti 12 sama dengan P1 4 kali 3 Q1-nya ya, tambah 6 kali negatif 2 tambah 3 kali Q3-nya A, 3A. Oke. Nah, ini kita selesaikan, kita peroleh 12 sama dengan ini kalikan 12. Ini kalikan negatif 12 tambah 3A. Jadi hasilnya ini 12 dengan 12 habis ya. 12 kurang 12 0. Berarti tinggal 12 sama dengan 3A, maka nilai A-nya sama dengan 12 dibagi 3 itu 4. Jadi itulah nilai A-nya. Oke, sekarang diketahui titik P itu 5, 4, 3, titik Q 1, 3, 4, dan titik R 2, min 2, 3. Nah, jika vektor P itu mewakili atau sama dengan vektor PQ dan vektor W itu sama dengan vektor QR, maka vektor P dot vektor W itu sama dengan, berarti pertama kita tentukan dulu nih vektor P-nya siapa dan vektor W-nya siapa. Oke. Nah, untuk vektor P itu kan sama dengan vektor PQ, berarti itu sama dengan Q, yang belakangnya ini ya, Q dikurang P. Kan ini sama dengan, masukkanlah dia Q-nya 1, 3, 4, kurangi dengan P-nya 5, 4, 3. Kita peroleh bahwa vektor P-nya nanti adalah min 4, min 1, 1. Oke, kurangkan saja ini yang seletak. 1 dikurang 5, minus 4. 3 kurang 4, min 1. 4 kurang 3, 1. Nah, dengan cara yang sama, kita tentukan vektor W. Di mana vektor W sama dengan vektor QR. Berarti ini sama dengan R dikurang Q. Masukkan nilainya. Vektor R-nya 2, min 2, 3. Kemudian vektor Q-nya 1, 3, 4. Maka kita peroleh vektor W-nya sama dengan 1, min 5, min 1. Nah, yang ditanyakan tadi kan vektor P dot vektor W. Maka vektor P dot vektor W sama dengan, oke, ini kalikan nih. Min 4 kalikan dengan 1 tambah min 1 kalikan dengan min 5 tambah 1 kali min 1. Ini sama dengan min 4 tambah 5 kurang 1 sama dengan 0. Oke, itu dia ya pembahasannya. Jadi kalau misalnya ditanyakan nanti seperti ini di soal, ya, jadi cara pengerjaannya seperti ini. Tentukan dulu dia vektor P-nya, kemudian tentukan vektor W-nya, lalu lakukan perkalian skalar kedua vektor. Oke, contoh berikutnya. Jika vektor A sama dengan I tambah J tambah 2K dan vektor B sama dengan I tambah 2J tambah 3K, maka vektor A tambah vektor B dot vektor A kurang vektor B itu sama dengan, oke, ini untuk menyelesaikannya kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Vektor A tambah vektor B-nya kita tentukan dulu, kemudian vektor A kurang vektor B-nya kita tentukan. Oke, vektor A vektor A tambah vektor B-nya itu kan sama dengan, ini ambil koefisien-koefisiennya ya, 1, 1, 2 tambah dengan 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5. Kemudian yang berikutnya, vektor A kurang vektor B. Tinggal dikurangkan saja nih. Hasilnya adalah 0, min 1, min 1. Nah, yang 2 inilah yang kita kali titik. Atau yang kita kali skalarkan. Jadi vektor A tambah vektor B dot vektor A kurang vektor B itu sama dengan, oke, 2 kalikan dengan 0 tambah 3 kali min 1 tambah 5 kali min 1. Ini sama dengan 0 kurang 3 kurang 5 sama dengan
negatif 8. Oke ya, itu dia. Oke, next. Diketahui panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan akar 3, dan panjang vektor A tambah vektor B sama dengan akar 2. Dengan demikian, panjang vektor A dikurang vektor B itu sama dengan berapa? Oke, ingat bahwa panjang vektor A tambah vektor B, kalau dikuadratkan itu sama dengan vektor A tambah vektor B dot vektor A tambah vektor B. Nah, ini sama dengan, ini kita kalikan ya, vektor A dot vektor A tambah vektor A dot vektor B tambah vektor B dot vektor A tambah vektor B dot vektor B. Nah, hasilnya itu nanti akan sama dengan vektor A dot vektor A tambah vektor B dot vektor B tambah, nah ini tadi kan ada 2 kali tuh yang vektor A dot vektor B-nya, berarti langsung aja tambah 2 vektor A dot vektor B. Tadi berdasarkan sifat bahwa vektor A dot vektor A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Nah, berarti vektor B dot vektor B juga demikian. Vektor B dot vektor B itu sama dengan panjang vektor B kuadrat tambah 2 vektor A dot vektor B. Oke, sekarang tinggal substitusikan nilainya tadi. Panjang vektor A tambah vektor B itu tadi sama dengan akar 2. Nah, ini kan dikuadratkan nih. Berarti akar 2 kuadrat tambah, oke, ini 4 kuadrat tambah akar 3 kuadrat tambah 2 vektor A dan vektor B. Jadi akar 2 kuadrat itu 2 sama dengan 16 tambah 3 tambah 2 vektor A dan vektor B. Jadi 2 vektor A dan vektor B itu sama dengan negatif 17. Nah, ini masih sampai di sini ya. Yang ditanyakan tadi kan panjang vektor A kurang vektor B. Nah, kalau dia tadi panjang vektor A tambah vektor B dikuadratkan, hasilnya kan yang ini sama dengan vektor A tambah vektor B dot vektor A tambah vektor B. Jadi kalau dia panjang dari vektor A kurang B kuadrat, ya tinggal ganti aja tanda tambahnya menjadi kurang. Ini dia. Ini sama dengan, nah hasilnya sama, hanya perbedaannya di sini. Kalau dia penjumlahan tadi, di sini tambah 2 vektor A dan vektor B. Nah, kalau dia pengurangan berarti jadi kurang 2 vektor A dan vektor B. Substitusikan nilainya masing-masing. Oke. Panjang vektor A kuadrat berarti 4 kuadrat tambah akar 3 kuadrat dikurang 2 vektor A dan vektor B tadi kan sudah kita peroleh di awal, dia negatif 17. Tinggal substitusikan saja kemarin, negatif 17. Jadi hasilnya sama dengan 16 tambah 3 tambah 17 itu sama dengan 36. Ini masih yang panjang vektor A kurang vektor B dikuadratin. Yang diminta di soal panjang vektor A kurang vektor B. Jadi hasilnya sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Itu dia ya. Oke, di sini ada soal latihan, ada 2 ya. Dikerjakan saja sesuai dengan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Supaya kamu lebih memahami bagaimana itu hasil kali skalar 2 vektor. Oke. Demikian video penjelasan tentang perkalian skalar 2 vektor atau hasil kali skalar 2 vektor. Semoga video ini bermanfaat dan kamu bisa memahami materinya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.